12 BM, 12 DKJ 1, 2, 3, dan kelas 12 MM1 dan MM2. Kita mulai di pertemuan pertama ini, perjumpaan pertama dalam kondisi belajar yang berbeda. Kita kena musibah COVID. Maka kepada anak-anak, materi yang kita akan ajarkan semangat beribadah, beriman kepada hari akhir. Nah, kalau kita perhatikan pelajaran-pelajaran yang kelas 11, rukun-rukun Islam yang terdahulu sudah kita pelajari bersama. Maka mulai di kelas 12 ada 2 rukun Islam beriman yang akan kita pelajari, yaitu iman kepada hari kiamat. Inilah yang akan kita pelajari, atau hari akhir. Kita ulang kembali, hukum beriman kepada hari akhir. Hukum beriman kepada hari akhir adalah hukumnya fardu ain bagi setiap muslim, termasuklah anak-anak bapak seluruhnya. Beriman kepada hari akhir adalah hukumnya wajib ain. Jadi kalau kita perhatikan dengan kata makna iman, kalau kita perhatikan kata iman, itu menurut pengertian bahasa meyakini atau percaya. Sedangkan kata iman menurut istilah tasdiki biqolbi, takriran bilisan, wa amalan bil arkan. Perkataan iman itu kita benarkan di dalam hati, kita ucapkan dengan lidah, dan kita realisasikan dengan perbuatan sehari-hari. Dalam keadaan bangsa Indonesia yang diuji oleh Allah, dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia menghadapi bahaya namanya COVID-19. Tetapi anak-anak kita, anak-anak bapak semua, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita yakin bahwa semua penyakit-penyakit itu datangnya dari Allah. Dan insya Allah nanti Allah akan kembali menyambut penyakit itu atau menghilangkan penyakit itu dari bumi persada. Mari kita sama-sama kita simak dulu hukum beriman kepada hari akhir. Secara sumber hukumnya, kalau kita perhatikan, ada sumber hukumnya melalui dalil nakli. Nanti kita lihat sama-sama di dalam surah Al-Baqarah. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Seluruhnya kepada para siswa-siswi, anak-anak bapak, nanti ayat yang bapak bacakan tadi, tolong nanti Qur'annya di rumah masing-masing dibuka kembali, biar kita paham itu terdapat dalam surah berapa di dalam Al-Quran. Jadi marilah kita menyikapi kata iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat itu ada 2. Satu, kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Jadi kalau kita perhatikan dari makna bahasa, kiamat sugro berarti peristiwa yang kita lihat dalam hidup ini yang kecil-kecil. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat, kullu nafsin za'iqatul maut. Tentu seluruh siswa-siswi kami mengerti setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Kata mati itu tidak asing lagi. Maka para siswa-siswi seluruhnya mungkin sudah pernah mendengar ada yang meninggal. Itulah contoh dari kiamat sugro. Jadi kalau kiamat kubro sesuai dengan kata bahasa kubro berarti peristiwa-peristiwa yang besar. Seperti kalau kita lihat saudara-saudara kita di Aceh pernah menerima musibah tsunami dan yang lain-lain yang kita lihat banyak. Bagaimana kita menyikapi? Beriman kepada hari akhir, iman ya kepada para siswa-siswi dan kepada anak-anak kami.
ruang studi yang ada di SMK Istiqlal. Mari kita nanti perhatikan kalau nanti buku paket pendidikan agama sudah dibagikan. Jadi di situ nanti banyak kita bisa menganalisis bagaimana beriman kepada hari akhir sebelumnya. Maka kalau kita perhatikan ada suatu peristiwa yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seorang anak yang selalu melawan kedua orang tuanya dari sikap dan perilakunya sehari-hari. Mungkin itu juga bisa dikatakan sudah mulai ciri-ciri kiamat sughra. Jadi Bapak berharap kepada seluruh siswa-siswi Bapak yang kelas 12, setelah kita nanti belajar beriman kepada hari akhir, Bapak harapkan kualitas tingkat keimanan kita makin tinggi. Dan mudah-mudahan kepada anak Bapak seluruhnya yang paling kita dapat merenungkan diri. Saya sudah naik ke kelas 12. Itu adalah perjuangan dari orang tua kita semua, ikhtiar orang tua semua kita. Maka kita pun jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Dengan mempelajari iman kepada hari akhir, motivasi keimanan kita kepada Allah, kepada hari akhir, Bapak berharap jangan lagi anak-anak kelas 12, kalau kita nikmat umurnya sudah berkah, pertahankan sholat yang 5 waktu, insya Allah kita istiqomah, tambah lagi amalan sholat sunnah bagi ro'ah Al-Quran. Maka sebelum Bapak akhiri pelajaran ini, marilah sama-sama kita merenungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Apakah itu termasuk tanda-tanda hari kiamat? Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, meridhai apa yang kita lakukan pada hari ini, belajar kita pada hari ini. Insya Allah kita nanti diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar terus-menerus sampai nanti kita insya Allah bisa menjadi seorang siswa yang berprestasi. Jadilah iman kepada hari akhir merupakan menjadi iktibar pada diri kita masing-masing. Jadikanlah diri kita sebagai seorang hamba Allah yang selalu pandai mensyukuri nikmat Allah. Ingatkan kembali, selalu berbakti kepada orang tua. Jangan lupa mendoakan orang tua setelah sholat fardu. Materi Bapak cukup sekian pada hari ini. Insya Allah nanti kita sambung minggu depan kembali. Nanti kalau buku paket sudah dibagi, ya tolong anak-anak Bapak seluruhnya kelas 12 diperhatikan satu persatu buku paketnya sehingga materi yang kita pelajari dapat terlaksana dengan baik. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Insyaallah kita semua nanti dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.